Assalamualaikum adik-adik semua. Jumpa lagi dengan saya Hendra dalam pembelajaran online matematika Bimbel Cendekiatama. Adik-adik tetap semangat ya, walaupun masih dalam suasana pandemi. Kali ini saya mau ajak adik-adik semua, khususnya kelas 8 SMP yang mau naik ke kelas 9, untuk mengisi kegiatan adik-adik selama belajar di rumah. Pembelajaran kali ini saya beri nama PUBG, Pandemi untuk Belajar Geometri. Jangan lupa ajak teman-teman untuk nonton video pembelajaran ini ya, karena gratis, dan di setiap akhir 4 kali penayangan video ini akan kita berikan giveaway free kuota belajar dari Bimbel Cendekiatama. Tonton terus channel ini ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Bagian pertama yang akan kita bahas kali ini adalah materi kesebangunan. Apabila kita bicara masalah kesebangunan, kita harus tahu prinsip utama dari kesebangunan ini. Prinsip dari materi ini adalah perbandingan, yaitu perbandingan dari dua bangun atau lebih yang dijelaskan dalam sebuah teorema. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Oke, jadi kita garis besar sudut-sudut ya. Lalu yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Oke, kita ingat sisi-sisi ya. Jadi yang kita bandingkan adalah dua bangun yang bentuknya sama. Kita ambil contoh dua segitiga yang tipenya sama. Oke, saya gambarkan segitiga yang pertama, segitiga kecil. Di sini A, di sini B, di sini C. Oke. Lalu yang kedua, segitiga yang ukurannya lebih besar tetapi bentuknya sama. Di sini D, di sini E, di sini F. Oke. Oke, saya berikan sudut sekalian yang sama. A dengan D ini besar sudutnya sama. C dengan F besar sudutnya sama. B dengan E besar sudutnya juga sama. Dari teorema yang telah saya jelaskan tadi, bahwa sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama dan sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama, di sini dapat kita temukan bahwa sisi AB itu sebanding dengan sisi DE. Lalu sisi BC dia sebanding dengan sisi EF. Dan yang terakhir sisi AC sebanding dengan sisi DF. Ya. Jadi dapat kita simpulkan dengan dua perbandingan ini antara AB dengan DE itu bisa kita bandingkan dengan BC, kita bandingkan dengan EF. Dan satu sisi lagi yaitu antara AC dengan sisi DF. Nah, dari ketiga perbandingan ini akan kita gunakan dua saja, jadi tidak ketiga-tiganya ya. Oke, Mas, terus bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Oke, adik-adik, kalau bentuknya seperti ini jangan khawatir. Nah, kita punya solusi ya. Jadi untuk teorema kesebangunan itu kan ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita mengerti tentang sudut. Yang kedua, kita harus mengerti tentang sisi. Oke, untuk sudut, tadi sudut yang bersesuaian itu kan besarnya sama. Oke, coba kita pahami terlebih dahulu. Di sini ada dua segitiga. Yang pertama segitiga BED. Oke. Yang kedua adalah segitiga BCA. Oke, coba dari sudut ini yang sama yang mana? Yang pertama adalah sudut B dengan sudut B, ya. Jadi di sini ada sudut B sama dengan sudut B. Oke. Yang kedua sudut apa lagi? Ya, oke, saya kasih ini dulu ya. Yang pertama yang B sama. Lalu yang kedua kita ada sudut E, ya, ada sudut E. Sudut E dengan sudut C. Oke. Di sini saya tulis ya. Di sini sudut E akan sama dengan sudut C. Oke. Kenapa? Karena di sini adalah sehadap dua sudut ini. Lalu yang terakhir adalah sudut D dengan sudut A. Oke. Sudut D dengan sudut A. Oke. Maka di sini kita dapatkan tiga pasang sudut yang besarnya sama. Oke. Nah,
Ini untuk teori yang pertama. Oke, yang kedua, kalau kita memahami masalah sisi, ya, sisi di sini antara dua segitiga, antara segitiga BED dengan segitiga BCA. Oke, ya, karena sudut yang sama tadi sudah kita dapatkan, kita bisa menggunakan perbandingan dari sudah yang diketahui ini antara BE itu pasti dia perbandingannya nanti kalau kita bandingkan dengan sisi yang BC, ya, perbandingannya akan sama dengan BD dan BA. Oke, coba kita ambil contoh di sini. BE ya, BE untuk segitiga yang BED itu perbandingannya nanti dengan BC karena untuk segitiga yang BCA. Jadi BE dengan ini ya, BE dengan BC. Oke, saya tuliskan di sini BE dengan BC. Oke. Nah, lalu yang kedua BD ya. BD itu ini kita bandingkan dengan BA ya. BD itu segitiga yang kecil, BA segitiga yang besar. BD di sini BA. Dan yang terakhir yaitu DE kita bandingkan dengan CA. Ya. DE kita bandingkan dengan CA. Oke. Nah, kita dapatkan perbandingan antara BE dengan BC itu akan sama nilainya antara BD dengan BA. Nah, jadi kita tulis gampangnya seperti ini. BE kita bandingkan dengan BC itu nilainya akan sama dengan BD kita bandingkan dengan BA dan DE sama dengan CA. Nah, dari dua hal ini kita dapatkan bahwa kedua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke latihan soalnya. Oke, coba untuk gambar ini kebetulan sama dengan contoh sebelumnya. Jadi pada gambar di samping diketahui padahal panjang BD ya, panjang BD itu nilainya 3. Oke, di sini saya tuliskan 3 cm. Oke. Lalu yang berikutnya panjang CE itu 2 cm. Oke. Yang berikutnya EB. Oke, EB ya. EB di sini diketahui 4 cm. Oke. EB ini 4 cm. AC 13. Oke. Nah, dari dua segitiga ini yaitu segitiga kecil ya, segitiga yang pertama BED, lalu yang kedua segitiga BCA. Oke. Untuk materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, ketika kita ketemu dengan segitiga yang seperti ini kan kita dapatkan antara segitiga kecil adalah sisi BE dan segitiga besar adalah sisi BC. Oke, ya, oke. Sisi BE di sini sisi BC. Oke, yang berikutnya sisi BD itu nanti akan dibandingkan dengan sisi AB. Sisi BD dibandingkan sisi AB. Oke, cukup ini dua saja ya. Karena apa? Yang satunya di sini tidak ditanyakan. Jadi yang perlu saja yang kita berikan. Langsung kita bandingkan saja. Nah, oke, biar lebih mudah. BE berapa? BE di sini diketahui 4. BD berapa? BD di sini diketahui 3. Oke. Yang berikutnya BC. BC-nya berapa? Kalau di sini 4, di sini 2, berarti di sini 6. Oke. Lalu yang berikutnya AB. AB itu yang ditanyakan. Oke. Enggak usah khawatir. Bagaimana, Mas? Dipengke? Nah, yang wis sak durunge dipengke, kita sederhanakan biar lebih mudah. Kita sama-sama bisa bagi 2. Di sini 2, di sini 3. Oke. Sudah nggak bisa dibagi lagi, kita kalikan. Oke, yuk. 3 kali 3 9. Di sini 2AB. Berarti AB-nya berapa? AB-nya tinggal kita bagi 9 bagi 2, 4,5. Oke, berarti jawaban yang mana? Yang D ya. Oke. Udah ya. Oke, kalau sekarang kita ketemu dengan bentuk yang seperti ini. Jadi bentuk kesebangunan itu sangat variatif ya. Tapi yang terpenting itu adalah prinsipnya, prinsip utama perbandingan gitu ya. Nah, coba di sini segitiga yang ada yang bisa kita bandingkan ya, segitiga kecil antara PTQ dengan segitiga STR. Oke, coba. Nah, tadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk kesebangunan. Yang pertama masalah sudut, yang kedua masalah sisi. Jadi kalau kita ketemu dengan sudutnya, itu otomatis sisinya akan ketemu ya. Yang pertama sudut apa? Oke, coba di sini ada PTQ, ada STR. Oke, kita cari hurufnya yang sama aja, huruf T, gitu aja, nggak usah repot ya. Jadi
pasti sudut T akan sama dengan sudut T. Oke. Jadi di sini kenapa? Nah, kalau dalam teori segitiga ya, dua sudut ini dia saling bertolak belakang. Oke. Lalu apakah ada yang sama lagi? Coba antara PQ atau dengan ST ya? Dengan SR coba. Berarti nanti di sini kalau kita ambil yang pertama di segitiga PTQ itu sudut Q ya, sudut Q. Nah, di sini akan sama dengan yang sudut mana? S atau R? Coba. Kalau dalam teori segitiga ya, di sini sudut Q itu akan sama dengan sudut R. Sudut Q akan sama dengan sudut R. Karena dua sudut ini saling berseberangan. Nah, maka sisanya otomatis sudut P itu akan sama dengan sudut S. Oke, sudut P sama dengan sudut S. Oke. Dari ketiga pasangan sudut yang sama, ini otomatis kita langsung bisa membandingkan. Oke, kita ambil di sini. Oke. PQ ya, PQ dengan RS. PQ itu ini, RS ini. Oke, PQ dengan RS. Oke, sama ya? Oke, sama. Berarti otomatis ini sama. Betul ya? Lalu yang kedua, PT. Kalau PT dengan apa? PT harus dengan di sini PT kita bandingkan dengan ST. PT dengan ST. Coba. PT dengan ST salah ya, otomatis salah. PT dengan ST salah. PT dengan salah. Coba PT dengan ST. Oke. Nah, karena yang ini salah, coba kemungkinan itu jawabannya D. Tapi kita cek ya. Nah, jangan buru-buru. kita bandingkan. PT dengan TR. Oke. Masuk ya. Oke, yang berikutnya PQ. PQ sisanya. PQ dengan apa? Dengan SR. Oke. Berarti betul ya. Ini juga betul, tapi ini salah ya. Nah, jadi jawabannya yang D. Untuk aplikasi tipe keseimbangan seperti ini bisa kita lanjut untuk ke nomor berikutnya. Oke adik-adik, kita langsung ke soal berikutnya. Soal ini merupakan aplikasi dari teori di nomor sebelumnya. Oke, saya bacakan soalnya. Seorang pemuda menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat di titik B, C, D, dan E. Oke, seperti gambar ya. Jadi diketahui panjang E ke C itu 3 cm ya, 3 cm. Oke, yang berikutnya B ke C itu 12 cm. Oke, 3 cm. Lalu ED itu 4 cm. Yang ditanyakan berapa lebar sungai bagian AB. Oke ya. Jadi ini sebenarnya konsepnya sama dengan teori sebelumnya ya. Jadi di sini yang kita bandingkan tadi ya, karena di sini ada dua segitiga. Yang pertama segitiga CDE dan segitiga ABC. Oke, saya tuliskan di sini ya, segitiga CDE dan segitiga ABC. ABC ya. Oke, nah sudut C otomatis sama dengan sudut C gitu ya. Nah, oke, sudut B karena dia sama-sama siku-siku ya, maka kita bandingkan antara BC dengan CE. Oke, BC kita bandingkan dengan CE. Oke, lalu yang berikutnya yang diketahui apa? Yang diketahui ED. Oke, ED. Coba kalau ini sama dengan ini sama dengan ini, otomatis sudut A ini akan sama dengan sudut D. Oke, maka DE itu sebanding dengan AB. Oke, jadi untuk yang BC tadi sisi yang apa? Sisi yang segitiga besar ya. Berarti yang besar di sini adalah sisi AB yang ditanyakan. Oke, terus yang diketahui yang ED. Ya. Oke, yuk kita substitusi angkanya. BC berapa? BC 12. Oke, lalu CE panjangnya 3. AB ditanyakan, lalu ED itu panjangnya 4 cm. Oke, bagaimana mencari AB? Oke, kita sederhanakan dulu. Berapa? Sama-sama bagi 3, ini 4, ini 1. Oke, AB kali ini berarti nilainya AB ya. Oke, maka AB nilainya sama dengan ini kalikan 16. Oke, berarti untuk soal ini jawabannya yang A. Oke, adik-adik, untuk soal berikutnya ini merupakan soal aplikasi dari materi-materi sebelumnya. Jadi adik-adik di sini nanti kita
berikan ilustrasinya terlebih dahulu biar adik-adik lebih mudah untuk memahami. Oke, namun sebelumnya akan saya bacakan untuk soalnya. Sebuah tiang bendera setinggi 6 meter berdiri di samping menara. Oke, coba lebih mudahnya ya. Ini saya gambarkan ada bendera dan ada menara. Oke, nanti menara otomatis dia pasti lebih panjang. Oke, ini menara ya. Oke, ini menaranya, menara. Nah, lalu di sampingnya ada sebuah bendera. Oke, ya, misalnya benderanya. Oke, nah, lalu berikutnya panjang bayangan tiang bendera. Oke, misal ada sinar matahari ya dari sana, maka bayangannya itu ini di sini. Jadi dari titik yang sama. Ini ya, nah ini bayangan di sini 1,5 meter. Oke, ini 1,5 meter. Oke, yang tadi yang tinggi benderanya 6 meter ya. Oke, sekali itu saya tuliskan sekalian tinggi menara. Oke, lalu dan panjang bayangan menara 18 meter. Oke, dari titik yang sama ya, titik yang sama. Oke, maka otomatis kita tarik ke sana ya. Kita tarik dari sini ke sini. Oke. Nah, di sini panjangnya 18 meter. Oke. Nah, yang ditanyakan tinggi menara. Oke, ini yang ditanyakan tinggi menara. Oke. Nah, ini sesuai dengan konsep kesebangunan ya. Ini otomatis bisa kita buat segitiga ya. Ini kita tarik dari sini ke sini. Oke, sip ya. Biar adik-adik lebih mudah untuk memahami ya. Nah, konsep awal tadi bahwasanya dua segitiga dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya sama. Oke, otomatis di konsep awal tadi ini sama-sama siku-siku ya. Nah, biar lebih mudah memahami, ini sama-sama di sini sudutnya. Otomatis kalau di sini ada tinggi bendera, itu bisa kita bandingkan dengan tinggi menara. Oke, tinggi bendera itu bisa kita bandingkan dengan tinggi menara. Yang selanjutnya berarti bayangan bendera, ya, bayangan bendera itu bisa kita bandingkan dengan bayangan menara. Oke, yuk kita substitusi langsung ya angkanya. Tinggi bendera berapa? Tinggi bendera. Nah, tinggi benderanya 6. Oke, lalu tinggi menaranya ditanyakan. Ya, oke. Bayangan benderanya di sini diketahui 1,5 meter. Oke. Lalu bayangan menaranya ada 18. Oke. Nah, adik-adik sebelum kita kalikan silang ya, jangan terburu-buru ya. Alangkah lebih baiknya bisa kita sederhanakan. Oke. Untuk mudahnya ini 6 dengan 1,5. Sama-sama bisa dibagi dengan 3 ya. Di sini 2, di sini 0,5. Oke. Lalu yang berikutnya adalah 18 dengan 0,5. Berapa? Dibagi 36 ya. Nah, oke. Oke, yang ini paling sederhana berarti tinggal kita kalikan silang. Oke, dikalikan berarti ini tinggi menara tadi ya. Oke, tuliskan tinggi menara berarti 2 kali 36 72. Oke, berarti jawabannya yang C ya, adik-adik. Oke, sip. Ya. Oke, adik-adik, untuk soal berikutnya ya. Ini aplikasi, soal aplikasi, tapi bukan tentang segitiga ya. Di sini disebutkan bahwa sebuah foto dengan ukuran alas 20 cm dan tinggi 30 cm dipasang pada bingkai yang sebangun dengan foto. Ya, oke. Jika lebar bingkai bagian atas, kiri dan kanan tidak tertutup foto adalah 2 cm, maka lebar bingkai bagian bawah. Oke ya, langsung saja kita beri ilustrasi ya. Jadi ada sebuah foto. Oke. Nah, oke. Ya, ini ya. Nah, oke. Ini alasnya 20 cm ya. Tingginya 30 cm. Oke. Yang berikutnya dipasang pada bingkai. Oke, misal ada di sini ada bingkainya gitu ya. Nah, oke, ada bingkainya. Lalu diketahui lebar bingkai berarti yang bagian sini ya, bagian sini, atas, kiri dan kanan, kurang atas ya. Nah, oke, di sini semuanya 2 cm, 2 cm, 2 cm. Oke ya. Nah, maka lebar bingkai bagian bawah. Oke, adik-adik, ini yang ditanyakan. Nah, coba. Nah, prinsip kesebangunan itu adalah perbandingan untuk sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kalau alas
alas ini 20, itu otomatis kita bandingkan dengan alas juga, alas bingkai gitu ya. Jadi kita di sini ada foto, ada bingkai. Oke ya. Kalau alas kita bandingkan dengan alas. Oke. Kalau misal tinggi dibandingkan dengan tinggi juga. Gitu ya. Oke. Ini alas, ini tinggi. Coba. Alas foto 20 cm. Alas bingkai berarti tinggal kita tambahkan 20 tambah 2 tambah 2 cm berarti 24. Oke ya, kita bandingkan di sini ya. Lalu yang tinggi fotonya ini tadi 30. Oke 30. Terus yang ditanyakan di sini maaf, yang ditanyakan adalah ini ya, X nya. Nah, berarti otomatis kita harus menghitung ininya. Kalau ini sampai ini 30 ya, ini kan 2 cm, maka otomatis ini sampai ini ya, sampai ini itu 32 ya, 30 tambah 2. Kalau kita tambahkan sama ini, berarti di sini otomatis 32 plus X ya. Oke, coba langsung saja kita sederhanakan. Oke, nah coret ininya ya. Oke, lalu berikutnya mana yang bisa disederhanakan? Oke, otomatis 2 dengan 24 12 ya. Oke, kalau sudah selesai kita kalikan silang. Berapa kita kalikan? 36. 32 tambah X. Oke, berarti X nya berapa? Tinggal 36 dikurangi 32 berarti 4 cm. Oke, berarti jawabannya yang A. Oke adik-adik, untuk materi berikutnya ya, ini akan saya bahas tentang kesebangunan pada trapesium. Jadi untuk trapesium ya, jadi sebenarnya bisa digunakan segitiga, cuma untuk adik-adik biar lebih mudah ya. Jadi misal ya, yang pertama kalau di sini ada trapesium seperti ini ya. Jadi di sini ada dua trapesium, trapesium kecil dan trapesium besar. Oke. Nah, misal di sini saya beri ini A, ini B, di sini C, ini D, lalu ini E. Oke. Nah, biasanya kita ketemu dengan trapesium seperti ini yang ditanyakan bagian tengah gitu ya, atau bagian yang lain. Tapi prinsipnya sebenarnya sama. Nah, untuk mencari yang tengah ini ya, sisi yang tengah ini, itu sebenarnya adik-adik tinggal mengalihkan silang. Jadi C dengan B kita kalikan ya, B dengan C kita kalikan, lalu yang A dengan D kita kalikan ya, A dengan D ya, lalu tinggal kita tambahkan gitu ya. Oke, dibagi dengan jumlah antara sisi A dan sisi B. Oke, Mas, kalau yang ditanyakan sisi yang lain, misal yang ditanyakan sisi C-nya, oke, nggak ada masalah ya, tinggal kita substitusi angkanya. Kalau C-nya pasti E, B dan yang lainnya sudah diketahui, gitu ya. Nah, ini konsep kesebangunan pada trapesium yang pertama. Oke, lalu yang kedua, kalau kita ketemu dengan trapesium yang seperti ini, gitu ya. Nah, ini misal seperti ini. Oke, di sini saya beri ini C gitu ya, lalu ini A-nya di sini, ini A, lalu ini B-nya di sini ya. Nah, lalu panjang ini sampai ini itu saya berikan X itu aja ya, lalu panjang ini sampai ini itu dia Y. Oke, lah biasanya yang ditanyakan itu bagian tengahnya ini, C-nya itu bagaimana. Nah, kalau adik-adik ketemu dengan seperti ini tinggal mengalihkan juga ya. Nah, jadi yang jauh itu kita kalikan, B dengan Y kita kalikan, A dengan X kita kalikan. Oke, B dengan Y ya. Nah, kalau tadi hasil penjumlahan, ini pengurangan ya, B kali Y dikurangi A dikalikan dengan X ya, kita bagi dengan, nah ini di sini yang kita mainkan X sama Y nya ya, gitu ya. Jadi kalau misal ini di tengah-tengah, nanti tinggal kita kurangkan saja. Nah, dibagi 2 kan gitu. Kalau di sini di tengah-tengah berarti sisi X dengan sisi Y sama. Tapi kalau misal sisi X dan sisi Y berbeda, nah untuk umumnya seperti ini ya. Jadi tergantung sisi X sama Y-nya apakah sama atau berbeda, gitu ya. Nanti 2 ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal berikutnya, gitu ya. Oke, ya. Oke adik-adik, yang berikutnya, materi berikutnya akan saya bahas apabila kita ketemu dengan segitiga ya, segitiga seperti ini
Misal yang pertama ini siku-siku, lalu nanti ada dua segitiga lagi, di sini siku-siku lagi. Misal ini A, ini B, ini C, ini D. Oke, ya. Kita ketemu dengan segitiga seperti ini. Bagaimana cara membandingannya? Oke, biar adik-adik tidak bingung, itu nanti lebih mudahnya kita menggunakan cara ini. Oke, saya menyebutkannya rumus air mancur ya. Nah, oke, air mancur. Coba. Nah, misal gini adik-adik. Kita ketemu di sini sisi miringnya ini adalah CB. Oke. Kalau misal adik-adik nanti yang ditanyakan sisi CA ya. Nah, itu patokan yang kita pahami itu bagian sisi depannya. Ya. Kalau yang ditanyakan CA itu kita mengarahkan ke sisi CD. Oke. Kalau yang ditanyakan sisi AB ya. Nah, berarti kita nanti patokannya pakai sisi BD itu ya. Terus Mas, kalau yang ditanyakan tengah AD, oke. Nah, kalau tengah ini kan nggak ada sisi depannya, maka nanti sendiri-sendiri, CD sendiri, DB sendiri. Oke, misal jadi gini, misal ya, kalau yang ditanyakan AC, nah, ini kita pakai kuadrat, AC kuadrat ya, karena segitiga siku-siku ya, C kuadrat itu, jadi sisi depannya kan CD gitu ya. Maka CD kita kalikan dengan sisi yang gabungannya, yaitu BC. Oke. Nah, C kuadrat adalah CD kali BC. Maka kalau mencari AC apa? Ya udah, berarti akarkan aja CD kali BC. Itu. Mas, kalau ditanyakan AB, oke, AB berarti akar. Depannya apa tadi? BD. Berarti BD kita kalikan dengan sisi terpanjangnya BC. Nah, oke, satu lagi kalau ditanyakan AD gimana Mas? Nah, tadi AD sebelumnya kan sudah saya beri penjelasan bahwa AD itu tidak ada sisi depannya. Maka ini sendiri-sendiri ya. Nanti CD kita kalikan dengan DB lalu diakarkan. Oke. Nah, jadi ingat ya, ada AC, AB, AD. Kalau AC dan AB itu karena ada sisi depannya, maka dia pengalinya itu sisi jumlahnya ya, jumlah terpanjangnya. Oke, berarti ini juga dengan BC. Nah, untuk yang AD ini dia karena sisi depannya tidak ada, maka nanti di sini sendiri-sendiri, CD sendiri, DB sendiri. Ya. Oke, ini untuk mengerjakan dua nomor berikutnya ya, adik-adik silahkan dilatih untuk soal-soal berikutnya. Selamat mengerjakan untuk latihan-latihan berikutnya. Saya Hendra, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video pandemi untuk belajar geometri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.